Warga Duku Songging di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sejak zaman kolonial Belanda sudah dikenal ahli membuat sate ayam. Hingga saat ini mayoritas warga kampung memilih berprofesi sebagai pedagang sate. Penasaran dengan keahlian warga membuat sate, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama jurnalis foto Probo Kusartoyo mengikuti proses pembuatan sate khas Songging dalam segmen Sehari Menjadi. Selamat pagi, pagi ini saya berada di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Kebumen. Nah, di tempat ini saya jalan-jalan menemukan ini pedagang sate. Wah. Ini sate apa Bu terkenalnya? Ayam. Sate ayam dari Candi Wulan. Watina merupakan satu dari sekian banyak warga Dusun Songging, Desa Candi Wulan, Kabupaten Kebumen yang menjadi pedagang sate ayam. Sejak sebelum Indonesia merdeka, warga Dusun Songging sudah terkenal pandai membuat sate. Sate Watina termasuk yang ramai dan banyak pelanggannya. Biasanya Watina berjualan sejak pasar buka pada pagi hari. Menjelang siang, seluruh sate yang dibawanya sudah habis. Ini bumbunya itu nggak pakai kecap, jadi dia kacang sama tempe. Wah, ini antik nih. Tidak hanya daging yang disate, tulang belulang serta jeroan seperti rempela, ati dan usus juga ikut disate. Wah, seru nih. Ya, ini rasa satenya ciri khasnya ada di sebuah bumbunya yang sangat kental dan enak untuk buat sarapan pagi hari. Setelah kenyang menikmati sate Songging di pasar, saya penasaran ingin melihat proses pembuatan sate. Kali ini saya mendatangi salah satu tempat pemotongan ayam. Tempat para pedagang sate biasa mengambil daging ayam yang akan diolah menjadi sate. Tukang satenya. Oh, tukang sate. Ya. Oh, per hari biasanya berapa? Ya 6 kilo, 5 kilo. 6 kilo, 5 kilo. Saat ini harga daging ayam eceran Rp33.000 per kilogram. Biasanya para pedagang sate memproduksi sate ayam sebanyak 5-7 kg per hari. Jumlahnya akan bertambah jika ada pesanan, bisa mencapai 10 kg. Saat ini warga di Dusun Songging mayoritas berjualan sate ayam, baik yang berjualan di pasar maupun yang berkeliling menggunakan sepeda motor. Sebagian besar warga memproduksi sate pada pagi hari dan dijual pada sore hingga malam hari. Tadi ayam yang kita baru ambil dari tempat pemotongan langsung kita olah. Tahap pertama dalam proses pembuatan sate adalah memisahkan kulit ayam dan daging. Selanjutnya memisahkan daging dan tulang seperti ini. Dahulu ayam yang digunakan merupakan ayam kampung. Namun saat ini bahan sate adalah ayam berdaging, kecuali ada pesanan khusus sate ayam kampung. Nih yang udah dikupas, kulitnya sudah bersih, tinggal dagingnya. Ini tinggal nanti dagingnya dipisahkan dari tulang. Pisahkan dari tulang. Nah, ini udah jadi tinggal tulang-tulang seperti ini. Setelah seluruh kulit daging dan tulang terpisah, tahap selanjutnya daging dan kulit ayam harus dilup atau dimasukkan ke dalam air panas. Tujuannya agar daging dan kulit lebih kuat dan tidak mudah hancur saat nantinya dipotong dan ditusuk menjadi sate. Ya, ini jadi daging-daging ini dimasukkan ke air panas. Itu cuma untuk biar kuat aja. Nanti cuma 17 detik mungkin ya. 17 detik terus langsung diangkat. Kalau terlalu cepat juga nggak bagus. Terlalu lama juga hancur, nggak bagus juga. Jadi harus pas 17 detik. Kalau mau nyoba di rumah itu. Setelah kulit dan daging dicelupkan ke dalam air panas, langkah selanjutnya tinggal memotong daging dan kulit. Nah, agar tidak rugi, proses pemotongan harus tepat ukurannya. Jika potongannya terlalu besar, maka bisa rugi jualannya. Sambil menunggu proses pemotongan daging selesai, saya menyiapkan bumbu yang akan digunakan untuk merendam daging yang sudah dipotong.
Bumbu yang disiapkan adalah gula merah direbus sampai mencair. Selanjutnya ditambah bumbu bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan, kunyit dan ketumbar, serta garam. Nah, ini yang buat bumbu sate. bumbu sate. Ini bumbunya apa aja? Bawang merah, Bawang merah, bawang putih, bawang nanti putih. ditambah Campur sama gula merah yang sudah dicairkan. Ini masih nyala itu masih. Nanti diaduk. Nah, ini bumbu ini nantinya untuk merendam sate yang sudah dipotongin sebelum ditusuk-tusuk. Baunya enak. Baunya enak, wangi. Jadi nggak pakai kecap ya sate ini sama sekali nggak pakai. gula merah saja. Daging yang sudah dipotong selanjutnya dimasukkan ke dalam bumbu yang baru saja saya masak. Proses perendaman ini cukup lama, antara 30 menit sampai 1 jam. Tujuannya agar bumbu gula merah dan berbagai rempah-rempah meresap ke dalam daging. Oh iya, satu lagi saya harus menyiapkan bumbu satenya. Berbeda dengan sate pada umumnya, bumbunya terbuat dari bahan tempe dan kacang. Yang menarik dari sate songging itu adalah bumbu kacangnya. Itu ada tempe. Ada tempenya seperti ini, dirajang kecil-kecil, nanti digoreng sampai kering. Untuk membuat sate, warga biasanya mulai pada pukul 7 pagi dibantu 2 atau 3 karyawan. Mereka baru selesai dan siap untuk berjualan pukul 2 atau 3 sore. Selain mengolah daging dan membuat sate, proses pembuatan bumbu juga memakan waktu cukup lama. Jadi tempe dipotong-potong, stick gitu panjang, digoreng kering, terus ditumbuk seperti ini. Jadi bumbu kacang. Jadi ini sate ayam full bumbu. Jadi proses dagingnya juga udah direndam sama bumbu yang lengkap. Setelah bumbu sudah dihaluskan, selanjutnya proses pencampuran. Gula merah yang sudah dipanaskan kemudian dicampur dengan tempe yang sudah halus dan kacang. Dari proses numbuk, selanjutnya semua dicampur di sini. Ini ada bumbu kacang, terus tempe, bawang merah, bawang putih, cabai, sama gula. Ini udah. Tinggal aduk-aduk. Tiba saatnya untuk menusuk sate. Nah, dalam sehari sate yang dibuat ini mencapai 600 sampai 1000 tusuk. Proses ini cukup lama karena harus dikerjakan satu persatu secara manual. Proses yang cukup lama ini nih bikin satenya. Nusuki daging satu-satu. Selanjutnya proses pembakaran. Agar hasilnya bagus, para pedagang sate di tempat ini menggunakan arang batok kelapa. Jika dibandingkan dengan arang kayu, arang batok kelapa hasilnya jauh lebih bagus. Kelebihannya dia panasnya lebih bagus dan tidak berasap. Tidak banyak kotorannya juga. Jadi untuk bakar sate itu bagus banget. Menurut Martimin Teguh Wiharjo, pedagang sate sekaligus ketua paguyuban sate Songging, keberadaan sate Songging sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Hingga saat ini pedagang sate di dusun Songging jumlahnya terus bertambah dan hampir seluruh warga saat ini mencari penghidupan dari penjualan sate atau bekerja pada warga yang menjadi pedagang sate. Paling dulu 4 orang, 3 orang pakai pikulan. Sekarang kemarin pakai sepeda. Terus sambil pakai sepeda, iya. Terus pakai sepeda ya, lama-lama yang ingin kemajuan sih capek, pakai motor. Jika seluruh persiapan sudah selesai, menjelang sore warga yang berjualan keliling mulai menata isi gerobak yang dipasang di bagian belakang sepeda motor seperti ini. Kita siap-siap mau jualan. Jadi jualannya pakai gerobak seperti ini. Terus pakai sepeda motor. Tuh. Selain berjualan di satu tempat yang sudah ada pangkalannya, pedagang sate di dusun Songging juga banyak yang berjualan sekeliling dan melayani pesanan.
Sate. Jadi warga di kampung ini semuanya atau banyak yang berjualan sate. Mereka setiap hari memproduksi sate dan pagi juga ada yang jualan di pasar gitu atau di tempat-tempat pangkalan mereka jualan. Dan kalau sore itu banyak puluhan yang berjualan dengan cara menggunakan sepeda motor seperti ini. Sate. Selain dinikmati dengan lontong atau nasi, sate songging juga bisa disantap bersama kupat sumpil. Kupat yang terbungkus daun bambu seperti ini. Oh ya, sisa tulang yang tadi dipisahkan dari daging ada yang diolah menjadi gulai. Kalau liburan gitu kita jalan-jalan, bekal apa yang pas ya mungkin untuk makan kita di perjalanan. Nah, sate songging ini kayaknya cukup bisa menjadi inspirasi. Ini saya dapat kemarin dan sudah sampai hari ini, 2 hari itu kondisinya masih cukup bagus ya. Kering, terus masih seger walaupun nggak panas ini. Rasanya enak. Harganya juga murah, cuma 1.000. Robi Sofwan Amin, Prabowo Sartoyo, Kebumen, Jawa Tengah. Ada